Budaya. Selamat pagi semuanya, Sukivantu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, saya share screen ya. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita memberi penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Oke. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Ramani. Oke. Baik. Nah. Oke. Kita biasa ya, semua manusia pasti mau mencari kebahagiaan, benar ya? Apa yang diharapkan, semua pasti ya berlomba-lomba mau mencari kebahagiaan itu. Nah, sekarang kebahagiaan yang biasa kita rasakan itu kebahagiaan yang kayak apa gitu ya, yang seperti apa, dan juga apa yang kita cari. Nah, jadi biasanya orang selalu melihat kebahagiaan itu dari eksternal, dari luar dirinya, benar ya? Dia melihat, misalnya mau, melihat wanita yang cantik, melihat yang laki-laki yang tampan, atau melihat misalnya barang-barang yang bagus, tas yang bagus, misalnya branded, atau motor, gadget, semuanya ya. Mereka maunya melihat semua yang bagus, kalau punya yang bagus. Kemudian kalau dengar juga dengarnya lagu-lagu yang enak, ya maunya lagu-lagu yang bikin hati senang gitu ya, atau puji-pujian. Kalau ada orang puji kita senang, ya. Atau hidung maunya cium yang wangi, ya. Kalau ada yang nggak suka durian, aduh nggak mau, marah gitu ya, maunya yang enak-enak. Atau kalau makan, aduh banget maunya misalnya apa ya, sate gitu ya, doyan sate. Waduh, kalau ada sate rasanya bahagia, kalau nggak ada sate rasanya aduh hidup itu nggak enak gitu ya, suram. Nah, jadi jadi kita mengejar terus ya, maunya yang enak-enak terus, makan sampai nanti sampai gemuk. Udah gemuk, waduh mesti diet gitu ya. Jadi ada penderitaan juga ya, mau terus-terus mencari. Nah, begitu juga kalau sentuhan gitu ya, sentuhan. Ya, maunya kalau pakai baju, misalnya kaosnya yang mahal ya, yang bulu-bulunya halus gitu ya, yang enak dipakai, yang nyaman, jaketnya juga yang enak. Atau mau tidur kasurnya harus yang empuk gitu ya, seperti itu. Kita karena suka dengan sentuhan yang halus gitu ya, yang buat kita nyaman. Dan terakhir kita apa? Suka pikiran ya, mental. Kita suka mikirin masa lalu yang enak, yang bagus-bagus gitu ya, yang kayaknya membuat kita gembira. Jadi kita kepengen kejadian itu berulang lagi gitu. Atau kita mikirin, oh coba ya nanti kalau saya udah punya rumah nih atau kerjaan saya udah jadi direktur nih, oh pasti saya senang, seperti itu ya. Selalu berpikir kebahagiaan itu dari luar, atau yang sudah menikah misalnya gitu, atau yang lagi pacaran. Kalau misalnya marah, oh kamu bikin saya jengkel, kamu nggak bisa buat saya bahagia, jadi putus. Atau misalnya yang sudah menikah gitu juga, wah pasangannya membuat dia nggak bahagia, dia nggak bisa buat saya bahagia, jadi saya putus. Jadi dia merasa kebahagiaan itu adalah dari orang lain ya, dari pasangannya gitu. Nah, atau dari misalnya dari anak-anaknya, oh anak-anaknya nggak mau nurut nih, jadi saya nggak bahagia. Nah itu perasaan mereka semua menganggap kebahagiaan itu dari luar dirinya, ya. Nah, jadi dari 6 objek
eksternal ini yang tadi saya bicarakan, merasa seperti itu. Nah, makanya mereka semua ngejar terus ya, kejar terus, karena dia rasa kebahagiaannya ada di luar, mereka terus-terusan. Yang tadi makanan, terus makan terus yang enak. Apalagi sekarang orang demen medsos ya. Kalau tempat baru, oh ada makanan enak, foto, mejeng, wah, ntar ada teman-temannya pada ngasih like gitu seperti itu. Karena happy ada teman-temannya yang luar like, atau beli barang baru dikasih di post juga di medsos, semua orang nge-like lah, dia happy karena dia merasa kebahagiaan itu dari like itu gitu ya. Nah, tapi apakah benar seperti itu ya? Nanti kita bahas ya. Oke. Jadi akhirnya kita melakukan banyak sekali tindakan ya supaya kita bahagia. Nah, tadi kita berusaha misalnya tadi untuk foto kasih yang bagus, kita pasang di medsos gitu, kita kasih lagu. Nah, seperti itu supaya kita merasa makin bisa happy karena kita merasa kebahagiaannya dari sana. Jadi semakin happy. Nah, padahal itu tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah karma yang kita buat ya. Tindakan untuk mencari yang menurut kita kebahagiaan seperti itu. Nah, sebenarnya jadi karma itu dikatakan adalah seperti bola ya. Jadi apa yang kita lempar balik lagi ke diri kita, bukan ke orang lain ya. Jadi jangan berpikir nanti kalau saya bikin ini nanti yang terima adalah karmanya teman-teman. Ya, saya enggak. Apa yang kita lakukan itu kita sendiri yang menerima, ya. Oke. Nah, jadi itu tadi kan ada 6 indera ya, 6 indera. Jadi ada 5 panca indera ditambah batin yang ada 6. Itu namanya indriawi. Kenikmatan yang kita cari adalah kenikmatan indriawi. Tapi karena kita terus mengejar kebahagiaan yang di luar itu, jadi kita berasa seperti diperbudak. Benar nggak ya? Seperti diperbudak, karena kita rasanya kurang, masih mau lagi. Jadi terus kita berlomba-lomba atau mencari misalnya mencari uang. Terus kalau ada sekarang kita bercita-cita misalnya punya uang 100 juta. Setelah 100 juta nggak cukup. Wah, kerja lagi setengah mati sampai 1 miliar. Terus 1 miliar belum cukup lagi. Kalau bisa sampai 1 triliun. Terus ya, seperti itu. Jadi kita kayak diperbudak. Nah, contoh juga, yang lain yang simple, kita diperbudak dengan kenikmatan indrawi seperti apa? Misalnya nih, kita ada di tubuh kita ini ada luka. Biasanya kalau udah mau kering, kan kita suka gatel ya. Kita garuk, karena menurut kita apa? Enak. Kita garuk-garuk terus, makin garuk makin enak gitu ya. Ada kenikmatan indrawi di situ ya, enak. Padahal kalau udah kita garuk, makin luka ya. Tapi kita nggak peduli, karena udah saking gatalnya digaruk udah enak banget seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kayak diperbudak, padahal kita tahu hasilnya kalau kita garuk itu kita tambah luka gitu ya, bisa infeksi, tapi kita terus lakukan. Nah, kata Buddha, ini juga sama seperti kalau misalnya kenikmatan indriawi itu seperti orang yang lagi bawa obor ya, lagi jalan gitu bawa obor dari jerami, dia jalannya berlawanan dengan arah angin, jadi kan kena ke dirinya sendiri gitu ya, kena itu seperti itu sebenarnya kalau kita mengejar kenikmatan indriawi ya. Nah, jadi sekarang kita mau cari nih kebahagiaan sejati itu bagaimana gitu ya, kan kita maunya kebahagiaan sejati. Nah, oke. Jadi kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari 2 hal. Yang pertama yang dari yang kasar dulu ya. Yang kasar, kebahagiaan ini bisa kita kembangkan dengan pertama berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain, ya. Nah, ini juga sama seperti dana sebenarnya. Jadi dana itu kan nggak hanya uang ya. Dana bisa uang juga, bisa yang lain. Nah, tadi pagi kebetulan saya ada baca cerita dari internet ya, ini di Amerika. Jadi ada 2 saudara yang beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu, kalau kita tahu di Eropa Timur, di Yugoslavia itu ada perang. Jadi orang-orang pada pergi dari negaranya gitu ya, mengungsi. Nah, ceritanya ada 2 anak ini, perempuan, dia baru berusia 12 tahun dan kakaknya mungkin sekitar 17 tahun. Berdua itu pergi mengungsi ke Amerika, hanya berdua.
karena ada satu kakaknya lagi yang lagi kuliah gitu di Amerika. Jadi dia pergi, nah dia bilang di pesawat itu ada orang yang kasihan dengan mereka itu, akhirnya kasih amplop di situ dibilang, aduh kamu kasihan ya, negara kamu Yugoslavia itu lagi habis dibom. Jadi ini saya kasih, semoga kamu bisa memanfaatkan ini ya gitu ya. Tapi dia bilang jangan dibuka sampai nanti kalau kamu udah tiba di tujuan kamu boleh buka. Nah, jadi singkat cerita setelah dia buka itu dia ada dikasih $100 Amerika, dan itu cukup besar, katanya dia bisa pas dia buka juga dia bahagia sekali karena bisa dapat $100 itu bisa untuk makan selama musim panas ya. Jadi dia nggak pernah lupa dengan kejadian itu sampai sekarang. Dia cari siapa itu pemberinya gitu, sampai dicari-cari sampai sekarang memang masih belum ketemu, udah diposting di mana-mana, tapi dia berusaha mencari karena dia merasa itu berarti sekali buat dia saat itu ya. Nah, jadi kadang-kadang mungkin kalau kita berdana kita merasa nggak penting, ya biasalah. Nah, misalnya buat sekarang kan dalam kondisi yang sulit ya, kalau kita misalnya berdana makanan aja, kita ya nasi kotak gitu loh ke orang-orang yang nggak mampu, buat mereka itu akan bermanfaat sekali, tapi buat kita mungkin sekotak makanan nggak seberapa, mungkin 20.000, tapi dengan makanan itu buat yang lagi kelaparan itu sangat-sangat berarti ya. Jadi kita jangan menganggap apa yang kita berikan itu nggak ada artinya, enggak, itu pasti akan banyak sekali manfaatnya. Begitu juga dengan pengetahuan ya, orang kita ngajarkan apa yang kita tahu, misalnya sekarang contohlah ya cara medsos, mungkin orang tua kita kan nggak ngerti ya bagaimana. Nah, anak muda kan lebih tahu, kayak sekarang nih anak-anak saya lebih canggih dari saya. Kalau soal setting laptop, bikin poster, nah saya minta tolong mereka. Nah, mereka juga bisa ajarin saya kadang-kadang, aduh caranya gimana nih, mama mau pasang ini, mau ada video ini, dia ajarin. Nah, jadi sekarang saya mulai bisa seperti itu ya, karena anak-anak jauh, kalian ini yang masih muda lebih lebih gesit gitu ya, karena lebih tahu yang modern. Nah, seperti itu. Kita bisa bagi pengetahuan. Nah, ada baiknya kalau misalnya nanti di Wihara Damasuka itu ada ada kayak kelas gitu ya buat orang-orang tua. Nah, kalian boleh tuh ajarin gimana caranya buat orang tua ini pakai laptop. Nah, seperti itu misalnya ya. Boleh, atau Zoom. Karena nggak semua orang tua kan bisa ngerti ya caranya Zoom. Nah, saya dengar banyak wihara sekarang yang peminatnya berkurang karena harus Zoom. Orang tua nggak tahu. Nah, padahal nggak susah-susah sekali kalau bisa diajarkan ke mereka. Nah, tadi ya. Jadi seperti itu, kita bisa memberikan barang, memberikan ucapan yang bagus ya, mempeduli, cinta kasih, dan segala macam. Ini adalah berdana kasar. Dan yang kedua adalah tidak melekat pada yang kita miliki. Karena nanti kalau misalnya suatu saat kita meninggal, kita udah punya rumah yang bagus, kita udah cari harta sebanyak mungkin, ya ada mobil, uang keluarga, tapi ini semua harus kita tinggalkan. Jadi kalau kita bisa, yang pertama tadi berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain dan juga tidak melekat terhadap milik kita, ini udah sebenarnya satu bentuk kebahagiaan, tapi masih yang kasar, ya, kebahagiaan yang kasar. Selanjutnya ada kebahagiaan yang lebih halus. Nah, apa itu kebahagiaan yang lebih halus? Yaitu tidak mencelakai orang lain. Nah, tidak mencelakai dengan arti tidak melakukan tindakan fisik, memukul ataupun ya nggak cuma orang lain ya, bahkan kepada binatang segala macam, tidak membunuh ya, dan juga tidak maki-maki orang ya dengan ucapan-ucapan yang kasar. Nah, ini sebenarnya sudah tertuang di dalam pada saat kita menjalankan 5 sila, tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat tindakan yang asusila ya, terus tidak berkata-kata kasar, berbohong dan segala macam, dan juga tidak minum minuman keras. Karena apa? Kalau orang yang minum minuman keras biasanya
keluarganya pasti akan berantakan kalau dia tidak bisa menjaga ya atau tidak bisa mengontrol berapa banyak yang dia minum. Jadi banyak sekali keluarga yang berantakan karena tindakan mengkonsumsi alkohol ini. Jadi pada saat orang mengkonsumsi alkohol biasanya kan dia suka lupa diri gitu ya. Dia suka malah jadi memukul pasangannya, memukul anak-anaknya dan segala macam. Nah, ini adalah tindakan yang tentunya tidak kita inginkan karena ini akan memberikan result hasil karma yang tidak baik buat kita. Nah, dikatakan kalau kita menjalankan 5 sila ini adalah proteksi atau perlindungan ya. Seperti karena kan kita tahu tadi kita udah lihat karma, apa yang kita lemparkan atau apa yang kita lakukan itu akan berbalik kepada diri sendiri. Jadi kalau kita bisa menjalankan 5 sila ini sudah adalah perlindungan dari diri kita. Nah, kalau misalnya seorang raja, dia pergi pasti kan dengan banyak pengawal, atau misalnya sekarang orang-orang kaya biasa juga banyak bodyguard-nya ya. Bodyguard-nya itu memang ada perlindungan, tapi itu perlindungannya eksternal dari luar. Tapi kalau ini kita menjalankan 5 sila, kalau kita selalu baik sama orang, tidak membunuh, tidak melukai orang lain, nah itu sudah memberikan perlindungan kepada kita karena kan kita tidak karma buruknya itu kan tidak ada ya karena kita tidak melakukan karma buruk. Nah, itu udah satu perlindungan. Oke. Selanjutnya, kita berbuat ulas asih ya, ulas asih dan pemahaman hukum karma. Jadi, pertama yang ulas asih contohnya, kita merasa kita tahu semua makhluk itu pasti mencintai kehidupan. Ya, kalau kita nih misalnya kita takut kalau kita lagi pergi ke satu tempat yang kita nggak kenal, kita pasti agak ngeri-ngeri ya, apalagi ke tempat daerah yang kita tahu misalnya banyak preman ya, kita pasti takut. Nah, kita sendiri sudah merasakan takut seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini orangnya belum melakukan apa-apa ya, preman-premannya belum melakukan apa kepada kita, kita udah takut. Nah, itu begitu juga dengan makhluk yang lain. Kalau kita ya mengganggu mereka, mereka pasti juga akan takut. Ya, jadi kita harus berpikir mereka pasti kalau kita ganggu ya, kita pukul, mereka pasti takut. Kita juga sama takutnya. Jadi jangan lakukan seperti itu karena semua makhluk sama mencintai kehidupan. Ya. Kemudian kita bisa kirim meta ya. Kirim meta kita bisa pada saat kita meditasi, kita mengirim meta ke mereka. Terutama kalau meditasi itu kita harus pancarkan meta ke diri kita sendiri ya. Yang penting yang pertama ke diri kita sendiri, baru ke orang-orang yang kita hormati, ke guru-guru kita ya, ke orang-orang yang netral, dan kemudian baru ke misalnya orang-orang yang tidak kita sukai ya, musuh-musuh kita. Tapi jangan orang yang kita benci banget gitu ya, karena kalau kita benci banget nanti ya ada pikirannya jadi marah ya, karena belum bisa, karena kan kita masih putu jana. Jadi usahakan ya yang kita nggak sukai gitu. Ya, kita coba seperti itu. Jadi kita coba kirim meta setiap hari ke mereka. Dan juga ketiga adalah pemahaman hukum karma ya, karena kita yakin setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan, keburukan akan mendatangkan keburukan. Kita harus ingat ini ya. Jadi kalau kita tahu hukum karma, kita pasti akan berusaha untuk menjaga sikap kita terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Selanjutnya, tidak melekat. Nah, ini yang paling bagus. Tidak melekat pada tubuh dan pada batin kita. Nah, kita tahu tubuh kita terdiri dari 4 unsur, ya, yaitu unsur tanah. Jadi unsur tanah ini bukan berarti tubuh kita dari tanah, enggak ya, tapi dari karakteristiknya, yaitu keras. Jadi contoh nih kayak gigi, kita lihat gigi kita ini ada unsur keras, ya.
Seperti itu. Jadi di tubuh kita, kalau kita bisa, misalnya kita duduk, ya, bokong kita ke kursi, nah itu ada unsur kerasnya. Nah itu adalah unsur tanah. Kemudian ada unsur air, ada air mata, ya ada darah segala macam yang bersifatnya mengalir atau menyatukan, ya kohesi. Jadi seperti kalau ada tepung kita kasih air, dia kan jadi menyatu, ya. Nah itu adalah karakteristik dari unsur air di dalam tubuh kita. Ini ada membuat tubuh kita yang tadinya dari banyak-banyak sekali unsur, banyak-banyak elemen, dia bisa menjadi bergabung. Itu karena ada unsur air. Terus kemudian ada unsur api. Nah, unsur api adalah sifat atau karakteristik dari panas dan dingin. Jadi kalau kita lihat, karena ada unsur api, makanya makanan kita bisa kita cerna. Atau rambut kita nanti makin lama berumur beruban, itu karena ada unsur apinya di dalam tubuh kita, ya. Kemudian ada unsur angin. Unsur angin itu adalah yang mendorong, membuat kita kalau ada gerakan kita bisa lakukan ini karena ada unsur angin, ya. Atau bisa menopang, kenapa kita bisa berdiri tegak atau duduk tegak, itu karena ada unsur anginnya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya terdiri dari 4 unsur. Jadi kita nggak harus melekat kepada tubuh karena kita tahu tubuh ini hanya terdiri dari 4 unsur. Kita sekarang masih muda, cantik, ganteng. Nanti lama-lama udah tua bisa keriput gitu. Karena itu tidak kekal. Nah, seperti itu ya. Itu hanya terdiri dari 4 unsur ya yang bisa lapuk. Nah, kita harus memahami hal itu. Kemudian batin ya. Jadi batin itu ada perasaan ya, persepsi, formasi-formasi karma, dan juga kesadaran. Nah, jadi 5 unsur ini yaitu rupa atau tubuh kita, ya, wedana atau perasaan, persepsi atau formasi karma, kesadaran, inilah sebenarnya yang menjadi sumber kemelekatan kita, ya. Kita melekat kepada ini. Nah, jadi kalau kita bisa tahu ini sebenarnya sesuatu yang tidak harus kita lekati. Nah, kalau kita bisa tahu ini, nah itu kita bisa mencapai namanya kebahagiaan. Nanti saya jelaskan sedikit ya apa itu. Nah, sekarang mengenai perasaan. Contoh. Nah, jadi contohnya ini mata. Pada saat mata kita melihat misalnya nonton TV, film, bioskop, dan segala macam. Mata kita melihat itu namanya ada kontak dari mata ya dengan objek di luar atau dengan parfum segala macam. Nah, itu ada kontak. Kalau kita melihat, kemudian akan timbul apa? Perasaan ya, perasaan. Jadi perasaan kita ada 3. Misalnya ada menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Pada saat kita menonton, misalnya menonton apa sekarang misalnya film Korea ya, drama Korea. Nah, kita ada yang suka. Nah, kalau udah suka kan kita kadang-kadang terbawa perasaan ya. Filmnya bagus, wah aktor aktrisnya ganteng, wah jadi kita senang mau nonton satu seri belum selesai, lanjut lagi lanjut. Nah, itu karena kita merasa ada perasaan menyenangkan. Kemudian kalau misalnya dramanya sedih, kita merasa aduh gimana ya rasanya sedih. Nah, itu perasaan tidak menyenangkan atau ya biasa-biasa aja. Jadi setiap ada kontak dari mata dengan objek pasti nanti akan menimbulkan perasaan. Nah, ini adalah pertama. Kelompok pertama yang membuat kita melekat adalah perasaan, karena kita ada perasaan senang, makanya kita mau terus-terus nonton misalnya gitu ya. Kalau kita nggak senang ya udah kita nggak mau. Nah, ini adalah kelompok lekatan yang pertama, yaitu perasaan. Yang kedua adalah persepsi. Contoh yang dimaksud dengan persepsi apa? Misalnya kita melihat burung. Kalau burung adalah kita tahu ini burung, kenapa? Karena waktu kecil kita diajarkan yang bentuknya seperti ini, ya ada sayap, bisa terbang, itu namanya burung. Nah, itu karena ada persepsi, jadi itu melekat, kita dikasih tahu, nanti berikutnya kita melihat ya ada sayapnya, dan ada paruhnya, bisa terbang, ini adalah burung. Gitu. Itu karena persepsi. Nah, contoh,
selanjutnya, apa yang kita aplikasikan? Nah, misalnya tadi, karena kita udah melihat, misalnya contoh kita melihat burung ini, kita senang, ya, ada perasaan menyenangkan setiap kali melihat ada burung. Makanya kita mau punya burung. Jadi kita mau pelihara terus-terusan, ya. Kalau bisa selamanya. Nah, supaya saya bisa bahagia terus kalau punya burung seperti ini yang bagus. Jadi kita akhirnya masuk ke dalam sangkar. Jadi kita melekat, ya. Pada saat burung itu meninggal, kita sedih karena kita merasa oh seharusnya dia bisa hidup terus supaya saya bisa bahagia terus. Nah, seperti itu. Nah, itu perasaan yang kita merasa perasaan menyenangkan itu harusnya permanen, harusnya ada terus gitu. Kemudian kita juga merasa ada hidup kita itu ada diri kita ya yang permanen. Seharusnya kita ada selalu ada gitu ya. Kita nggak sakit, selalu sehat, selalu muda terus, kita maunya gitu. Kita menganggap harus ada diri atau ada perasaan yang permanen, yang menyenangkan atau yang kita sukai itu harus ada terus. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai persepsi yang menyesatkan atau sanya wipalasa. Karena sebenarnya semua hal itu tidak permanen, baik perasaan pun itu tidak permanen, objeknya tidak permanen. Kita yang katanya ada diri sebenarnya nggak ada juga. Karena yang tadi diri kita itu hanya terdiri dari dari 4 unsur, rupa dan juga batin yang tadi saya bicarakan sebelumnya, ya. Jadi supaya kita bisa bahagia, supaya kita tidak melekat kepada persepsi ini, kita harus merenungkan bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak kekal, bisa berubah, ya. Jadi enggak semuanya itu adalah kebahagiaan. Kelahiran sebenarnya juga bukan satu kebahagiaan, sebenarnya adalah ketidakbahagiaan karena kita lahir akibat dari karma kita. Karma kita sebelumnya kita masih melekat, masih banyak keinginan, makanya kita bisa lahir lagi. Nah, kalau kita sudah lahir, kita pasti akan nanti berkembang ya. Kita tumbuh menjadi dewasa, usia tua, sakit, meninggal lagi seperti itu ya. Sebenarnya kalau di Buddhisme kan dikatakan kelahiran itu bukan satu hal yang bukan kebahagiaan ya, tapi itu adalah juga duka. Dan kita juga harus tahu kalau segala sesuatu, karena segala sesuatu itu bisa berubah, karena segala sesuatu itu yang berubah itu membuat ketidakbahagiaan. Nah, karena hal itulah kita tahu ini semua di luar kendali kita. Jadi kita harus tahu, kalau kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu adalah di luar kendali kita, jadi kita harus bisa menerima segala sesuatunya. Nah, ini bisa membuat kita lebih bahagia. Kalau enggak, kita merasa, oh kok begini ya, kok hidup saya begini. Kalau kita selalu menyesali, ya seperti itu, yang merasa kita bisa mengontrol segala sesuatunya, nah itu membuat kita tidak bahagia. Ya. Oke. Selanjutnya, kelompok kemelekatan pada formasi. Formasi itu maksudnya adalah formasi karma atau tindakan-tindakan. Jadi contoh seperti nafsu, ya tadi kemarahan, kecemburuan. Nah, ini keserakahan, ketakutan, penyesalan, khawatir. Ini semua adalah formasi-formasi karma atau sangkara yang kita lakukan. Nah, jadi kalau ini adalah sisi dari karma buruk ya. Kalau yang kita lakukan ini sebenarnya kita membuat karma buruk yang baru. Nah, di sisi lainnya ada keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini adalah formasi-formasi karma yang baik. Kita selalu sukacita, selalu berwelas asih, perhatian penuh. Nah, ini adalah formasi kelompok pelekatan kepada formasi. Ada orang misalnya yang karena keyakinan kepada agamanya, baik nggak? Sebenarnya baik, tapi karena terlalu membabi buta, membuat tidak baik juga, gitu ya. Jadi kita harus tahu juga batasannya. Ya, ini adalah kelompok pelekatan terhadap
formasi-formasi. Berikutnya adalah kelompok pelekatan kepada kesadaran. Ya, jadi ada kesadaran mata, kesadaran telinga. Jadi sebenarnya kalau kita melihat satu objek itu disebut kesadaran mata. Kalau telinga kita ini ada ketemu objeknya, suara, nah itu nanti akan muncul yang namanya kesadaran telinga. Nah, kemudian pada saat kita mencium, ya mencium bau-bauan, itu akan muncul kesadaran kesadaran hidung, ya kesadaran hidung. Begitu juga pada saat kita mengecap makan sesuatu, nanti akan muncul kesadaran lidah. Pada saat kita menyentuh akan muncul kesadaran tubuh, dan juga pada saat kita berpikir segala macam itu akan tumbuh kesadaran batin. Dan ini adalah 5 kelompok kesadaran yang membuat kita melekat. Yang tadi di awal saya cerita, kalau kita ada suka makanan enak, kita mau lagi makan terus-terusan. Nah itu karena ada muncul kesadaran, telinga ada kontak, kemudian ada perasaan, jadi kita mau terus, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membebaskan diri dari pelekatan terhadap tubuh dan batin, ya. Caranya supaya kita, karena kan ini yang paling penting, sebenarnya yang kelima ini kalau kita bisa membebaskan dari tubuh, melekat terhadap tubuh dan batin ini, itu yang paling bisa membuat kita bahagia yang halus, bukan yang kasar. Ya, jadi pertama yang kita lakukan adalah perhatian penuh. Jadi kalaupun ada segala sesuatu, misalnya kita lagi marah, yang penting kita harus menyadari aja. Oh iya, memang saya lagi marah. Misalnya ada orang yang menyebabkan kita marah atau ada hal yang buat kita marah, ya kita terima aja. Ya, ini adalah yang disebut perhatian penuh, perhatian yang bijaksana, ya, perhatian yang bijaksana. Dan kemudian kita harus ada yang namanya kebahagiaan, ya. Kebahagiaan. Jadi kita harus menyadari, ya. Kalau misalnya kita lagi sakit, kita jangan bilang, oh ini sakitku, oh ini saya yang sakit. Nah, kalau kita selalu mengidentifikasikan ini adalah milik saya segala macam, itu membuat kita kalau tadinya sakit tambah sakit. Pernah dengar nggak ada yang belum lama ini ya, ada American Idol perempuan, siapa yang namanya, Nightingale atau apa, yang walaupun dia udah cancer tapi dia masih bisa perform. Nah, kalau menurut saya itu dia bagus sekali, walaupun dia sakit tapi dia nggak bilang, oh saya cancer, saya nggak mau, saya mau tiduran aja, saya nggak bisa melakukan tindakan apapun, nggak. Tapi dia berusaha tetap maju berkompetisi sampai dia nggak sanggup lagi. Nah itu karena apa? Dia bisa membedakan antara bukan penyakit, memang itu dia sakit, tapi dia tidak menyatakan, oh ini sakit saya, ini saya yang sakit. Jadi tidak mengasihani diri sendiri, gitu ya. Itu satu hal yang menurut saya itu bagus. Kemudian kita harus bisa kalau bijaksanaan itu kita harus tahu kenapa kalau misalnya kita mengalami satu masalah, kenapa ya? Karena kita lakukan apa? Nah, kita harus cari tahu, gitu, menyelidiki seperti itu. Dan yang pasti setelah kita tadi berperhatian penuh dan kita juga punya kebijaksanaan, kita akhirnya tahu bahwa segala sesuatu itu sebenarnya tidak kekal, ya, adalah penderitaan dan juga tanpa diri. Dan setelah kita bisa mengetahui ini, bahwa segala sesuatu memang tidak kekal, adalah penderitaan dan tanpa diri, kita tidak ada lagi nanti kemelekatan terhadap tubuh dan jasmani. Dan ini adalah yang bisa membuat kita bahagia. Jadi saya simpulkan lagi, jalan menuju kebahagiaan yang pertama itu yang agak kasar, yaitu cara jalannya ya menuju kebahagiaan adalah kita berbagi, ya, berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Kedua, kita tidak melekat ya pada apa yang sudah kita miliki. Ini adalah jalan menuju kebahagiaan yang kasar. Kemudian yang agak halus itu adalah dengan tidak mencelakai
orang lain, makhluk lain ya. Dalam hal ini itu adalah yang ketiga yang membuat kita bahagia. Yang keempat, kita bisa berwelas asih ya dan juga paham akan hukum karma. Dan yang terakhir yang bisa membuat kita paling bahagia sebenarnya adalah kalau kita tidak melekat kepada tubuh dan batin kita sendiri. Dan ini 5 hal inilah yang harus kita praktekkan supaya kita bisa bahagia. Oke. Demikian sharing saya pagi ini. Apakah cukup jelas? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih Ramani atas dengan desananya. Ramani, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami mohon izin untuk mengumumkan beberapa pengumuman acara Wihara Puri Dharma Sukha di minggu depan. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu bisa sambil menyiapkan pertanyaan kepada Ramani di saat sesi tanya jawab nanti. Pengumuman pertama, Sekolah Minggu Wihara Puri Dharma Sukha pada hari ini libur. Selanjutnya, setiap Senin dan Selasa malam jam 7:30 malam kita rutin mengadakan chatting malam. Kepada Bapak Ibu yang ingin join bisa menggunakan meeting ID dan passcode yang tertera. Kemudian Jumat 6 Mei kita akan mengadakan meditasi yang akan dipandu oleh Bante Tejanando jam 7 malam. Dan untuk meditasi ini sekarang kita buka secara offline di Wihara Puri Dharma Sukha, Jalan Pluit Permai. Kepada Bapak Ibu yang ingin join ke meditasi secara langsung di Wihara, silakan untuk datang. Atau bisa menggunakan Zoom nantinya. Selanjutnya, hari Sabtu 7 Mei, kita juga akan mengadakan kebaktian umum yang akan dipandu oleh Bhiksuni Xianqing dengan ada perubahan jam ke jam 5:30 sore. Bapak Ibu yang ingin join untuk kebaktian hari Sabtu bisa menggunakan meeting ID dan passcode Zoom yang tertera di layar. Selanjutnya, pada hari Minggu 8 Mei jam 9 pagi kita mengadakan kebaktian umum yang akan dipandu oleh Bante Athadirotera. Dan untuk saat ini tanggal 8 Mei kita buka secara offline di Wihara Puri Dharma Sukha, Jalan Pluit Permai 1 nomor 26. Dan di mana kebaktian tatap muka ini kapasitasnya 75%, peserta mengikuti protokol dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dan Bapak Ibu juga bisa untuk join melalui Zoom juga dengan meeting ID dan passcode yang tertera. Untuk protokol dan ketentuan kebaktian offline nanti, yang pertama Bapak Ibu memiliki aplikasi Peduli Lindungi, memiliki sertifikasi vaksin 1 dan 2, kemudian dalam keadaan sehat dengan suhu tubuh normal, bukan penyintas COVID-19 dalam 14 hari terakhir, dikarenakan nanti tempat duduk akan berjarak bagi Bapak Ibu yang membawa anak di bawah umur 12 tahun dan ingin duduk berdekatan, mohon menunjukkan bukti kartu keluarga secara fotokopi, mungkin bisa hard copy atau soft copy. Kemudian mengikuti arahan dan petunjuk dari panitia wihara dan wajib memakai masker selama kebaktian berlangsung. Selanjutnya, Minggu 15 Mei jam 11 pagi, di Wihara Puri Dharma Sukha juga akan mengadakan donor darah. Kepada Bapak Ibu yang ingin donor darah bisa langsung datang ke Wihara Puri Dharma Sukha. Selanjutnya, dari Vokal Group Wihara Puri Dharma Sukha membuka rekrutmen bagi Bapak Ibu yang bisa bernyanyi, bersedia meluangkan waktu untuk latihan dan tampil di perayaan agama Buddha, disiplin dan bertanggung jawab, bisa menghubungi Citika atau Cidewi di nomor WhatsApp yang tertera. Next. Kita juga membuka MC bagi Bapak Ibu yang ingin join dengan usia minimal 15 tahun, berkomitmen untuk bertugas sesuai jadwal dan disiplin, bisa menghubungi Ciweni atau Rianti. Ya, sekian pengumuman Wihara Puri Dharma Sukha untuk minggu depan.
Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Ramani bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin saya buka dari Zoom. Adakah yang ingin bertanya langsung kepada Ramani? Saya persilakan. Ya, silakan Ko Vincent. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Ramani, Sabiatu Nama Budaya. Ramani izin bertanya, jadi kan istilahnya untuk kita mengatasi kemelekatan itu kan dengan cara menyadarinya ya Ramani. Tapi bisa nggak kira-kira Ramani memberikan contoh nyata nih, misalkan kita dalam kondisi melekat pada sesuatu yang kita sukai, entah itu kepada seseorang, entah itu kepada makanan, entah itu kepada hiburan seperti film, melekat kepada yang saya suka salah satu tadi, gimana aplikasi nyatanya ya, Ramani kita bisa terbebas dari kemelekatan itu, karena istilahnya yang saya sadari juga kemelekatan itu benar-benar meskipun kita merasa senang gitu kan terhadap sesuatu ataupun seorang, tapi kemelekatan itu benar-benar nyata, itu membawa penderitaan, yang saya sadari begitu. Jadi bagaimana istilahnya supaya kita bisa benar-benar terbebas supaya tidak melekat lagi kepada hal-hal yang kita lekati itu. Jadi misalnya sadarinya itu seperti apa gitu kan pengaplikasiannya. Lalu saya juga terpikir Ramani, apakah jika kita menjauh dari apa yang kita lekati itu juga merupakan suatu solusi yang bijak ya Ramani, ataupun kita misalnya dari tadinya kita menyadari kita menyukai sesuatu orang, kita melekat pada itu dan kita mulai ataupun jadi tidak senang gitu, itu kira-kira bisa jadi solusi juga nggak gitu Ramani? Jadi istilahnya benar-benar pengaplikasian nyata seseorang supaya dari melekat menjadi tidak melekat lagi, itu step-stepnya bagaimana ya Ramani yang baik dan bijak gitu. Itu saja Ramani, Sabiatu Nama Budaya. Terima kasih. Pertama kalau soal makanan ya, contoh makanan. Misalnya kita suka sate lah misalnya tadi ya. Kita suka makan sate, misalnya suka sate kambing. Terus supaya tidak melekat, kita nggak boleh makan. Bukan ya, boleh. Tapi maksudnya kita tahu, saya makan, ada, bagus, nggak ada, nggak apa-apa. Makan, saya tahu ini saya suka, tapi saya nggak makan banyak. Secukupnya aja. Misalnya 1 tusuk. Kan kita suka, tapi kan kita sudah rasakan. Memangnya kalau saya makan 100 tusuk, saya akan lebih bahagia daripada 1 tusuk. Sebenarnya nggak juga. Karena semakin saya makan makin banyak, kolesterol saya tambah gitu ya. Kalau yang masih muda nggak apa-apa, tapi yang udah berumur kan kolesterol gitu ya. Jadi kita harus tahu itu. Jadi kita harus menyadari, ini saya makan hanya untuk menjaga kelangsungan tubuh saya aja. Memang saya happy, tapi saya nggak melekat gitu. Jadi nggak harus saya cari. Kan kadang-kadang ada orang ya, karena suka, oh apalagi di sana ada yang jual makanannya, misalnya sate kambing enak. Saya harus cari gitu. Nggak perlu seperti itu. Ada ya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak membuat kita menjadi stres gitu ya. Kalau nggak dapatkan, itu kan berarti kita melekat. Ya, karena ada orang misalnya, orang Indonesia lah contohnya, kita kan biasa makannya makan nasi, ya. Jadi kalau nggak ada nasi, oh rasanya belum makan gitu. Rasanya tetap harus ada nasi, walaupun sedikit ya mesti ada nasi gitu. Nah itu kan sebenarnya melekat, karena makan kalau ada sayur pun sayur aja juga sudah cukup kenyang gitu. Nah jadi seperti itu, kita nggak harus melekat. Yang penting ada makanan, ya, karena kita tahu kalau semakin banyak, karena biasanya makanan yang kita sukai biasanya adalah misalnya yang manis gitu ya, coklat lah segala macam, atau yang goreng apa yang sebenarnya adalah membuat tubuh itu nggak terlalu sehat. Kita harus berpikir kalau saya makan kebanyakan itu akan sakit. Jadi saya makan secukupnya aja, ya, menjaga porsi yang wajar. Nah itu dari segi makanan. Yang kedua, kepada orang yang kita sukai, oh berarti saya harus musuh ini, jadi saya nggak suka, jangan juga, nggak seperti itu. Tapi ada dia, nggak ada dia, nggak apa-apa. Jadi contoh yang menurut saya, kalau sebenarnya hubungan yang tidak sehat,
misalnya kita punya orang yang kita sukai, misalnya contoh pacar lah ya, pacar kita sayang, kita nggak mau hilang nih, karena udah dapat yang paling cocok, udah segala macam, udah perfect deh buat saya. Jadi saya nggak mau dia hilang. Jadi apa? Dia pergi kemana saya masih tahu. Ya, contoh melekat. Jadi saya minta dia, kamu harus hubungin saya ya. Kalau kamu kemana, saya harus kasih tahu saya. Atau sebentar-bentar saya call, kamu ada di mana? Kamu sama siapa? Nah, kalau seperti itu, hubungan yang seperti itu kan terlalu posesif. Ya, karena saya ada kejadian ini benar. Dulu ada satu orang yang saya kenal lah. Udah suami istri, tapi istrinya sangat posesif. Jadi kemanapun pasti ditelepon, harus video call, harus lihat ada di mana. Nah, kalau punya hubungan seperti itu, bahagia nggak? Mungkin awal-awalnya, waktu awal pacaran, iya, awal pacaran pasti bahagia karena ada orang yang begitu sayang sama kita, ya rasanya, saya sangat dibutuhkan. Tapi kalau udah terlalu lama, apalagi sudah menikah seperti itu, kita merasa menjadi satu belenggu. Karena kita mau kemana-mana aja nggak bisa. Kita merasa nggak dipercaya. Itu tidak lagi menjadi satu kebahagiaan. Itu adalah menjadi apa ya? Kita jadi antipati. Kok begini ya? Itu jadi tidak lagi menjadi bahagia. Ya. Jadi wajar-wajar aja. Karena kalaupun misalnya ya, dia bertemu dengan teman-temannya atau apa, ya wajar, dia perlu nggak selamanya dengan kita. Jadi satu waktu dia mau pergi dengan teman-temannya, ya nggak apa-apa. Gitu. Itu hubungan yang wajar, yang seharusnya. Jadi contohnya, kalau saya nih contoh, ada kalau saya lihat kalau waktu dulu ya, waktu masih anak-anak masih kecil lah ya, misalnya masih SD, saya lihat ada orang tua yang anaknya kemana-mana harus diikuti. Ya, contoh. Jadi ada, kan biasanya kalau di sekolah ada kayak apa ya? Kayak kunjungan gitu ya, kemana gitu, kunjungan sekolah. Padahal udah ada guru-gurunya kan. Pasti sekolah udah ada guru kelasnya, ada guru yang lainnya yang mengawasi, pasti udah cukup banyak. Misalnya lah kunjungan ke misalnya gitu ya, di anak-anak belajar. Tapi orang tuanya itu khawatir, kenapa nanti kalau anak-anak saya jadi dibuntutin, harus ikut kemana ikut. Nah, ada study tour misalnya ke Taman Mini, orang tuanya harus ikut, walaupun dari jauh ikut, dilihatin dulu. Karena dia nggak percaya, takut anaknya ada apa-apa. Kalau saya enggak. Bukannya saya nggak care anak saya, karena saya pikir anak saya harus belajar mandiri, ya, karena udah ada guru-gurunya, pasti guru-gurunya juga nggak akan sembarangan, dia udah pikirkan segala sesuatu, saya lepas, supaya dia bisa. Saya kasih contoh juga, ini yang saya lakukan, jadi waktu dulu, karena kebetulan saya juga kerja, jadi ibu-ibu di sekolah anak saya tuh arrange kunjungan wisata ke, saya lupa lah kemana gitu ya. Saya bilang boleh. Jadi ada anak saya, waktu itu anak saya yang kecil, umurnya masih sekitar mungkin 3-4 tahun, kokonya itu mungkin sekitar 9 tahun gitu ya. Saya bilang oke deh, saya titip anak saya ini. Nah, sampai teman saya bilang, aduh anak kamu tuh ya, saya mau jadiin menantu deh katanya gitu, anak saya yang gede, saya mau jadiin menantu nih ya anak kamu. Kenapa? Dia ini bisa jagain loh dedeknya katanya. Dedeknya mau makan, padahal saya di rumah dia enggak. Tapi dedeknya mau makan, dia bisa ambilin makanannya, kasihin dedeknya dulu. Dedeknya udah beres ya, dia baru makan katanya. Gitu selalu dijagain terus dedeknya. Aduh beneran deh nih katanya gitu. Kalau udah gede dia mau jadiin menantu gitu. Apa? Karena apa? Saya memberi kepercayaan juga ke anak saya kan. Saya nggak melekat. Saya nggak mau kayak orang-orang yang kemana-mana saya harus buntutin. Karena kalau enggak, dia merasa ada orang tuanya, ada yang melindungi, terus seperti itu. Nah itu sebenarnya kalau orang bilang kok tega gitu, enggak juga sih, bukannya tega ya. Saya juga sering dari kecil saya sering ikut retret.
sejak anak saya kecil, sejak anak saya kecil, saya tuh juga sering ikut retret. Jadi saya suka tinggal. Bukannya saya nggak ini, karena saya kalau saya terus ada dengan mereka terus gitu, nanti mereka juga akan selalu melekat kepada saya juga melekat kepada mereka gitu. Jadi pada saat di retret, ya saya retret, saya nggak memikirkan mereka karena saya udah tahu mereka itu ada papanya yang jaga, ada mbaknya di rumah yang jaga, ya pasti bisa gitu. Kita harus bisa menerima itu, jangan terlalu melekat gitu. Karena kalau sampai kita terlalu melekat, kalau ya mohon maaf ya, jangan sampai ada. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kejadian ya, membuat kita terpisahkan, itu menjadi kita nggak akan bisa terima nanti karena terlalu melekat gitu, attach. Gitu. Karena kemelekatan itulah yang membuat kita masih terakhir lagi di samsara sebenarnya. Apakah bisa menjawab nggak? Cukup menjawab atau masih mengambang? Menjawab sekali Ramani. Terima kasih Ramani Anumodana. Ya. Terima kasih Ramani, Ko Vincent. Selanjutnya pertanyaan dari chat Ramani. Ya. Selamat pagi, Namo Buddhaya Ramani. Jika kita sering melakukan me time atau meluangkan waktu untuk diri sendiri demi kesehatan mental, apakah hal tersebut baik adanya? Terima kasih Ramani. Kalau menurut saya memang perlu ada me time, perlu kalau banyak waktu hanya memikirkan orang lain, tidak memikirkan diri sendiri, itu juga berbahaya ya. Karena kalau kita melatih meta lah contohnya, kenapa kita meta itu pertama harus ke diri kita sendiri? Karena diri kita sendiri itu penting. Kalau diri kita sendiri ya mental kita tidak sehat, ya bagaimana kita bisa memberikan meta ke orang lain kalau diri kita sendiri nggak sehat? Jadi kalau menurut saya me time itu penting. Karena apa? Kita perlu waktu buat kita mencintai diri kita sendiri. Tapi juga nggak berlebihan. Ntar me time sepanjang hari dari pagi sampai malam me time itu kapan kita ngurus keluarga kitanya? Enggak ya. Tapi maksudnya perlu. Saya yakin itu perlu karena untuk kesehatan mental kita juga. Apakah menjawab tadi pertanyaannya? Menjawab Ramani. Terima kasih Ramani. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang ingin ditujukan langsung ke Ramani? Bisa menggunakan fitur raise hand. Atau adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tapi lewat kolom chat? Saya persilakan. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ramani. Kalau saya mau tanya satu, Ya. Kalau yang tadi saya jelaskan, apakah cukup berat nggak ya materinya maksud saya? Bagaimana nih, Vincent kan kayaknya saya sering lihat ya, mau lagi di Damasuka. Vincent gimana Vincent? Bagus Berat nggak Ramani. ya? Enggak, Bagus. justru saya pikir tema yang Ramani bawakan ini sangat penting sekali Ramani. Jadi benar-benar penting ya karena istilahnya kan kalau misalnya kita melekat itu kan mau membawa penderitaan kan. Jadi benar-benar dengan kita tidak melekat itu benar-benar jalan kita terbebas dari penderitaan itu Ramani menuju kebahagiaan. Jadi benar-benar related dan bahkan saya pikir topik ini tuh benar-benar harus lebih disebarluaskan sehingga banyak orang yang tahu dan akhirnya terbebas dari penderitaan dan menuju kebahagiaan Ramani. Luar biasa Ramani topiknya. Terima kasih sekali Ramani. Luar biasa modalnya. Terima kasih. Terima kasih Ramani. Kemudian ada dari chat Umat mengatakan mudah dipahami Ramani. Oh iya ya, terima kasih. Kadang-kadang saya suka ragu gitu. Mau agak berat, takut ini kok berat banget gitu ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ramani. Apakah Ramani berkenan untuk memberikan closing statement Ramani? Oke. Nah, jadi saya harapkan ya setelah kita mempelajari ini ya kita bisa tahu step-stepnya bagaimana kita bisa bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan kita dapatkan dari
objek-objek eksternal, ya. Jadi jangan mengharapkan saya bisa bahagia kalau pasangan saya bisa membuat saya bahagia, ya. Atau barang-barang atau apa gitu ya. Jangan mengharapkan seperti itu. Jadi karena kebahagiaan itu yang di luar itu sebenarnya kebahagiaan itu yang membuat kita melekat ya. Ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan adalah ada di dalam diri kita itu. Setelah kita bisa melepas tadi ya, nggak terlalu melekat kepada tubuh kita, nggak pengen awet muda terus kayak saya nih. Siapa yang nggak mau awet muda? Sebenarnya mau, tapi saya juga tahu saya itu dengan bertambahnya umur ya pasti kulitnya juga keriput, udah nggak secantik dulu misalnya, itu kita harus bisa terima gitu ya. Jadi jangan sampai itu akhirnya botok segala macam, itu enggak. Kita harus bisa menerima apa adanya, itu bisa membuat kita lebih bahagia ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu melekat kepada 5 hal yang membuat pelekatan itu tadi ya, kepada tubuh, kepada perasaan, persepsi, kepada formasi karma ya, dan juga kepada kesadaran seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Ramani atas dhamma desananya pada hari ini. Kami segenap keluarga Wihara Puri Dharma Sukha dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih Ramani atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan dharma pada hari ini. Jika Ramani ingin meninggalkan room Zoom, kami persilakan Ramani. Oke, terima kasih. Terima kasih Ramani. Saya izin live ya. Baiklah, kini tiba saatnya kita melengkapi jasa kebajikan kita dengan berdana paramita.